Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Kali ini kita akan membahas tentang operasi-operasi aritmetika menggunakan bahasa pemrograman Java. Diberikan soal aritmetika seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat program untuk melakukan operasi aritmetika berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus, serta menampilkan hasil operasi aritmetika tersebut jika user menginput dua angka. Jadi di sini usernya menginput dua angka, ada dua bilangan maksudnya, ada dua input. Kemudian kita akan mengoperasikan kedua angka tersebut menggunakan operasi pengurangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, dan modulus. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka NetBeans-nya. Kita buka NetBeans, kemudian buat sebuah kelas baru, klik kanan New Java Class. Situ kita buat latihan aritmetika 001, kemudian finish. Oke, kita hapus dulu komentarnya, untuk saat ini kita tidak butuhkan. Kemudian di dalam kelas ini, di dalam kelasnya kita buat method main pakai shortcut saja PSVM, kemudian tekan tombol tab PSVM. Oke, jadi bagian pertama kita diminta untuk menginputkan dua angka melalui konsol, berarti kita butuh scanner ya. Kita buat dulu scannernya, objek scanner dengan cara memanggil kelasnya scanner, kemudian buat objeknya misalnya SC sama dengan new scanner. Jadi metode konstruktor ini, metode konstruktor di kelas scanner ini dia butuh input berupa system in input stream ya, kemudian titik koma. Kemudian ini ada error, jangan panik, ini karena kita belum mengimpor kelas scannernya yang dari Java util. Klik saja di sini, klik kiri, kemudian pilih add import Java util scanner yang paling atas. Oke, kemudian kita diminta untuk bisa menginput dua bilangan. Jadi kita buat dua variabel dulu untuk menyimpan input kita dari keyboard. Dan inputnya ini ternyata adalah integer ya, bilangan bulat, integer A sama dengan SC titik next in, kemudian integer B sama dengan SC titik next in juga. Oke, jadi ini untuk sementara kodenya seperti ini. Kita buat objek dari kelas scanner, ini objeknya SC dari kelas scanner menggunakan konstruktor scanner dengan parameter inputnya adalah system in. Kemudian kita membuat perintah untuk menangkap variabel dari keyboard. Jadi ini pertama saya menangkap bilangan A, integer A dari keyboard pakai perintah SC next in ya, karena dia integer pakai next in. Kemudian B juga pakai next in. Jadi saya punya dua variabel dan saya bisa menginput dua bilangan di sini. Coba kita run. Ya, kalau di run ini seperti tidak ada efek reaksinya, tapi kalau Anda klik di sini, ini Anda bisa menginputkan angka 34, enter. Kemudian Anda bisa menginput angka lagi 56, enter. Oke, di sini kita sudah menginput dua bilangan, tapi tidak ada semacam aba-aba atau ada dekorasinya sih. Harusnya ada semacam dekorasi untuk meminta kita menginput bilangan A misalnya. Jadi kalau kita mau seperti itu, kita bisa tambahkan di sini sort, pakai sort saja. Sistem out print, keywordnya shortcutnya sort ya, tulis sort di keyboard di editornya, kemudian tekan tab ya, kita menunjukkan seperti ini. Di sini kita tuliskan input bilangan A, input bilangan A, hapus ini ln nya lainnya, kemudian berikan enter di sini. Jadi nanti ketika saya run ini, run file, dia akan meminta kita input bilangan A. Misalnya saya masukkan 45, jadi ini masih ada kurang, tidak ada spasi, enter, dia masih lengket.
ya dia sudah bisa menginput tapi masih lengket. Di sini saya bisa kasih supaya dia ada spasinya, saya tulis titik 2 spasi ini. Kemudian hal yang sama juga saya lakukan untuk bilangan B. Untuk bilangan B juga saya lakukan hal yang sama, input bilangan B, kemudian nanti setelah itu saya buatkan perintah untuk menangkap input dari keyboard. Coba kita run file. Oke, dia penampakannya sudah seperti ini. Input bilangan A, misalnya saya masukkan 12, kemudian di bawahnya ada permintaan lagi input bilangan B lagi, misalnya saya masukkan 45, enter. Oke, sebenarnya di sini harus ada validasi ya, harus ada pemeriksaan apakah bilangan yang kita inputkan ini bilangan bulat atau bukan. Tetapi untuk validasi sementara dengan otak sadar kita bisa tambahkan di sini input bilangan bulat A untuk mencegah agar orang tidak memasukkan bilangan lain, bilangan bulat B. Oke, kita run. Input bilangan bulat A misalnya 12, input bilangan bulat B misalnya 4, enter. Oke. Perintah berikutnya adalah buatlah operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan modulus serta menampilkan hasil operasi aritmetika tersebut. Jadi operasi pertama adalah penjumlahan. Kita bisa buat di sini dengan cara seperti ini. Integer bilangan bulat, kalau ditambahkan dengan bilangan bulat atau dijumlahkan dengan bilangan bulat tetap bilangan bulat ya. Jadi kita bisa buat variabel C di sini. C sama dengan A ditambah dengan B. Kemudian tampilkan hasilnya. Jadi bisa ditampilkan dengan cara seperti ini. So, tab. Kita buat di sini sedikit dekorasi. A ditambah B sama dengan, ya di sini tuliskan hasilnya sama dengan C. Jadi nanti muncul tulisan teks A ditambah B sama dengan, kemudian muncul hasil C, nilai dari variabel C. Bukan huruf C yang muncul, tapi nilainya dari variabel C. Nilai yang tersimpan dalam variabel C ini. Variabel C itu adalah ini, variabel bertipe integer yang nilainya didapatkan dari A tambah B. Coba kita run. Nah, input bilangan A misalnya kita masukkan misalnya 4. Kemudian bilangan bulat B misalnya kita masukkan 8. Jadi nanti kalau dijumlahkan 4 tambah 8 adalah 12. Berarti nanti setelah di enter akan muncul A ditambah B sama dengan 12. Ya, A ditambah B sama dengan 12. Seperti itu. Kemudian kita juga diminta untuk membuat operasi pengurangan. Jadi operasi pengurangan mirip dengan ini. Kita buat saja variabel baru, integer D. Jadi bilangan bulat kalau dikurangkan dengan bilangan bulat itu juga hasilnya tetap bilangan bulat. Integer D sama dengan A dikurang dengan B titik koma. Kemudian sort tab, buat tanda petik seperti tadi. A dikurang B sama dengan pakai tanda petik, tanda tambah, tuliskan hasilnya adalah variabel D. Jadi nanti ini variabel D sebagai hasil dari pengurangannya. Coba kita run. Masukkan bilangan A 3, kemudian bilangan B 4, enter. Penjumlahnya adalah A tambah B sama dengan 7, A dikurang B sama dengan minus 1 ya. 3 dikurang 4 itu jawabannya adalah minus 1. Oke, untuk operasi berikutnya perkalian. Jadi ini harus berhati-hati sebenarnya. Kalau masih perkalian belum masih aman, tidak apa-apa, kita buatkan dulu integer. Jadi integer dikali integer itu tidak selamanya integer ya. Oh iya, tetap integer ya, tidak apa-apa, ini kayaknya masih dijamin integer. Kita buat ABCDE. Integer E sama dengan A dikali dengan B. Ini masih integer, masih aman. Jadi kita bisa sort lagi, sort A dikali B sama dengan tanda tambah, tuliskan hasilnya E di sini. Coba kita run.
A nya 3, B nya 4, enter. 7 3 kali 4 12 ya, benar. Kemudian operasi berikutnya ada operasi pembagian. Ini harus hati-hati pada saat operasi pembagian. Coba kita lihat aja. Kita tulis seperti standar, seperti integer. EF sama dengan A dibagi dengan B titik koma. Kemudian south A dibagi B atau A titik 2B sama dengan, di sini pakai tanda tambah, F. Oke, kita lihat kalau dengan inputan yang sama ya, 3 dan 4. Coba kita run file. Kita masukkan angka 3 di sini, A nya, B nya 4. Maka 3 dibagi 4 katanya jawabannya adalah 0 ya. Jadi sini harus berhati-hati pada saat kita buat program. Jadi tadi A nya adalah integer, B nya adalah integer. 3 dibagi 4 harusnya 1, gitu, 0, berapa gitu. Ada angka di belakang komanya. Tapi karena F nya adalah integer, maka dia tidak bisa menyimpan bilangan desimal, bilangan pecahan. Maka yang disimpan hanya angka 0-nya saja. Nah, solusinya pertama kita coba rubah ini menjadi double. Kita coba rubah dulu apakah dia akan berubah hasilnya. Kemudian kita run dengan inputan yang sama ya. Kita masukkan A nya adalah 3, B nya 4, enter. Jawabannya adalah 0,0, padahal seharusnya bukan 0,0. Ini sudah benar jawabannya, pakai bilangan pecahan 0,0, tapi tidak tepat ya, harusnya 0, berapa begitu, ada angka di belakangnya ini. Jadi ini kenapa seperti ini, karena kedua bilangan ini yang kita perbagikan ini masih merupakan bilangan bulat. Jadi caranya adalah kita bisa membuat di situ dia, kita casting ini, misalnya di casting, jadi mengkonversi bilangan yang lebih kecil ke bilangan yang jangkauannya lebih besar. Jadi integer itu ya jangkauannya lebih kecil daripada double, makanya kita castingnya dengan pakai tanda kurung seperti ini. Tulis tipe data casting, di casting kemana, misalnya kita casting ke double, maka kita buat di sini buka kurung, di sini double begini, kita casting kedua-duanya. Di sini juga B nya kita casting seperti ini, lalu kemudian kita run file. Untuk bilangan bulat A misalnya 3, bilangan bulat B 4, enter, maka jawabannya adalah 0,75. Benar, ini sudah benar. Jadi kita harus berhati-hati juga dalam memilih tipe data untuk menyimpan variabelnya. Jadi kalau variabel ini harus ditentukan tipe data, kita harus berpikir kira-kira nanti ini bilangan apa yang akan disimpan. Karena bilangannya adalah pecahan, maka dia harus double. Kemudian kita harus berpikir juga pada saat dioperasikan, kalau bilangan integer dengan integer, hasilnya juga akan tetap integer. Makanya kita butuh casting ini, variabel A nya kita casting dia ke double, kemudian variabelnya B nya juga di casting ke double. Oke, berikutnya ada operasi modulo. Jadi operasi modulo ini adalah operasi sisa pembagian. Jadi kalau misalnya 3 dibagi 4 atau 4 dibagi 3, jawabannya itu adalah 1, sisanya adalah 1 ya. Kalau 6 dibagi 3 itu jawabannya adalah sama dengan 2, sisanya adalah 0, tidak ada sisanya. Kalau 7 dibagi 2, 7 dibagi 3, itu jawabannya adalah 2 dan sisanya adalah 1. Oke, kita akan coba menampilkan modulus. Jadi modulus kita buat variabel lagi. Hasil sisa penjumlahan itu tetap integer ya. Sisanya adalah berupa bilangan bulat. Fg sama dengan, kemudian operasi modulus kalau di Java itu pakai persen. Jadi ini bacanya A modulo B atau A modulus B. Atau kalau pakai bahasa nasional, bahasa lokal, ini dibaca seperti ini. A kalau dibagi B sisanya berapa? Nah, sisanya itu akan kita simpan ke variabel G. Oke, kita coba tampilkan hasilnya. South A mod B sama dengan tanda tambah, kemudian tulis di sini G. Oke, tadi saya sebutkan kalau 7 modulo 2 itu jawabannya adalah 1 ya, karena 7 dibagi 2 itu 3, tapi ada sisanya 1.
keluaran file. Saya masukkan A sama dengan 7, B nya sama dengan 2, maka nanti hasilnya adalah 7 mod 2 itu adalah 1. Begitu juga 7 mod 3, 7 dibagi 3 jawabannya adalah 2, dan sisanya adalah 1. Kalau 8 mod 3, 8 dibagi 3 itu jawabannya adalah 2, dan sisanya juga ada 2 ya. 8 modulo 3 itu adalah jawabannya 2, dan sisanya ada 2 juga. Jadi ini menyatakan sisa pembagian. Kalau 8 dibagi 3 jawabannya berapa, kemudian sisanya. Jadi yang ditanyakan pada saat kita menghitung modulo adalah sisanya, sisa pembagiannya. Oke, saya kira untuk pembahasan operasi aritmetika sederhana saya cukupkan sampai sini. Saya perlihatkan lagi kodenya. Kita akan ketemu lagi pada video-video tutorial berikutnya insyaallah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.